caranya. Nah, ini cara ini yang harus Bapak Ibu harus benar-benar pahami karena supaya benar-benar bisa cepat gitu. Jadi pendekatannya adalah lewat produk. Ini cara ini adalah untuk merekrut orang yang belum pernah punya pengalaman. Jadi prospeknya Bapak Ibu itu yang belum pernah jalankan MLM. Ini yang cara ini, pakai cara ini. Jadi pendekatannya pakai produk dan itu bagus pendekatan pakai produk. Kenapa? Karena kalau kita pendekatan lewat marketing plan itu banyak rejection. Ya, begitu tahu MLM aja udah enak, udah mual, udah nggak mau dengerin. Tapi kalau produk, apalagi sekarang lagi pandemi seperti sekarang, itu gampang diterima orang. Ya, atau didemokan juga bisa, atau misalnya pakai kesaksian juga bisa. Kita ada channel yang kesaksiannya ratusan ini. Jadi kita sesuaikan dengan prospek, kita ngobrolin tentang itu juga bisa. Ya, kemudian setelah dia tertarik, kuncinya setelah dia tertarik. Kayak contohnya misalnya vitamin D3, itu simple banget caranya ya. Itu sakti banget, Pak. Kira-kira apa ya vitamin yang paling dicari jadi sederhana banget dan sakti. Nanti banyak cerita ya. Jadi, Pak, apa vitamin yang paling banyak dicari di pandemi ini, di era pandemi ini? Yuk kita lihat lewat Google. Jadi bukan kita yang ngejawab, Google yang ngejawab. Vitamin yang paling dicari di pandemi kita cari. Pasti jawabannya akan ada vitamin C dan vitamin D. Kemudian bilang, oh saya udah punya vitamin C, karena kebanyakan orang kan punya vitamin C. Kalau dia nggak punya pun kita ada program vitamin C. Atau dia punya tapi ada keluhan, aduh saya ada sih vitamin C, cuman problem saya nggak bisa makan vitamin C. Kenapa? Karena setiap makan vitamin C, perut saya sakit, kembung saya ini. Nah, kita ada jawabannya. Nah, kalau dia udah jawab vitamin C, yang belum ada vitamin D. Nah, ini vitamin D yang paling bagus. Oke, berapa harganya? 370. Nah, kebetulan kalau misalnya hari ini ada promo, jadi selalu harus tunjukkan, harus kirim message bahwa hari ini, cuman hari ini. Jadi sense of urgency-nya, jadi keterbatasan waktu itu harus kita berikan. Ya. Kenapa? Apakah Bapak Ibu bohong? Enggak. Karena bisnis ini, jadi Bapak Ibu jangan berpikir jual produk Joybiz. Bapak Ibu adalah menjual produk punya Bapak Ibu. Joybiz itu cuma menyuplai produk bisnisnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh punya bisnis sendiri dan punya kebijakan sendiri. Nah, di kebijakan Bapak Ibu mungkin cuma hari ini aja yang promonya. Kan boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Karena Bapak Ibu adalah seorang pembisnis dan bisa mengambil kebijakan bahwa saya mau menjual, walaupun perusahaan Joybiz memberikan waktu 2 bulan misalnya, saya hanya mau memberikan 1 bulan ke dia, kan sah-sah aja. Jadi Bapak Ibu nggak bohong. Jadi ini kalau misalnya hari ini aja, kebetulan hari ini aja, ada paket 1.600.000 berapa? 620 ya? 1.620 dapat, saya nggak apal, lebih apal leader ya, 1.620 benar, 1.620 dapat 6, tapi harus pakai ini ya, udah, oke, begitu oke, selesai, pulang. Kalau misalnya nggak oke, misalnya, saya vitamin D3 Pak, waktu kita ngomong vitamin D3, saya udah punya, oh apa Bapak punyanya? Ini saya punyanya biasanya tablet atau kapsul ya. Ya udah kita lanjutin. Tapi kalau dia yang udah nggak usah kita nggak ngomong tablet dan kapsul, dia udah oke, udah pulang. Nah itu yang paling penting. Jadi waktu kalau dia udah closing mau, udah jangan ditambah-tambah lagi informasi lain. Ini kuncinya. Kadang kan karena kita udah semangat, apalagi kita datang ke situ mungkin perlu 3 jam driving motor atau mobil. Jadi kita pengen ngobrol yang panjang gitu. Nah, apa problemnya kalau kita tambahin lagi informasi? Kalau kita tambahin informasi lagi, kalau dia udah closing, udah mau ya, kita ngobrolin lagi. Setiap apapun statement itu bisa menimbulkan pertanyaan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bisa jawabnya pas, kalau nggak bisa, akhirnya malah nggak jadi. Itu yang pertama alasannya kenapa harus segera pulang. Yang kedua, kalau misalnya ini adalah kita bantuin prospek, daftar namanya prospek, dia akan melihat, waduh,
pertanyaannya banyak, gini, harus jawabnya gini. Jadi dia ngeri untuk bisa duplikasi. Jadi kita harus sesederhana mungkin. Jadi begitu udah closing pulang, dan pulangnya itu yang sopan ya, jangan Bapak udah kena, selamat jalan gitu, enggak ya. Tapi izinnya gini, kebetulan saya lagi ada janji lagi ketemu. Ya pas nih, 1 jam lagi saya harus jalan. Ya, jadi makasih Pak, nanti sampai jumpa, nanti kalau udah barangnya udah saya akan kirim besok. Gitu. Jadi segera pulang, begitu udah closing segera pulang. Kalau misalnya tadi sampai vitamin D ini nggak closing ya terusin gitu ya. Misalnya, jadi kita closing sehemat mungkin. Kalau dengan informasi ini bisa closing selesai. Tapi kalau kalimat tadi vitamin D, saya udah punya, ya lanjutin. Misalnya, lanjutin informasinya ya. Ini mengandung soft gel Pak, lebih bagus. Kenapa? Bedanya dengan yang kapsul, karena vitamin D itu kan hanya larut di minyak. Nah, kalau kita pakai soft gel atau pakai kapsul, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak. Ya, kalau enggak, maka tidak bisa larut sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan akhirnya terbuang dengan sia-sia. Apalagi kalau produknya tidak alami, maka terbuang melalui ginjal dan akhirnya memberatkan ginjal. Ya. Banyak gagal ginjal itu karena vitamin-vitamin yang tidak alami atau obat-obat, kebanyakan makan obat-obat kimia sehingga ininya berat. Tapi kalau vitaminnya alami ya seperti kayak kita makan ikan, makan sate gitu ya. Jadi nggak akan memberatkan ginjal gitu. Oh, berapa sih? Nah, kalau udah kayak gitu udah langsung harganya 370 Pak. Kebetulan hari ini begitu lagi. Begitu closing, ya kebetulan Pak saya ada jalan nih. Kalau misalnya itu pun nggak closing, misalnya kita udah jelaskan kayak gitu, masih belum closing, kita tunjukkan videonya Pak Hari. Cerita. Jadi cirinya adalah irit-irit informasi. Kalau bisa closing segera closing. Kalau enggak ya panjangin lagi. Ya tujuannya apa? Untuk bisa mudah diduplikasi. Jadi orang yang kita bantu tuh ngeliat, oh caranya gitu doang ya. Jadi message atau pesan yang kita sampaikan bahwa itu mudah, itu penting, itu yang paling esensial. Karena kalau misalnya terlalu ruwet, terlalu pusing, akhirnya prospek downline kita itu minta kita terus yang ngejalaninnya. Karena kita melakukannya dengan rumit gitu. Ya, jadi ini yang paling harus dipahami, harus semudah mungkin. Begitu closing segera tinggal supaya tujuannya adalah sederhana.